Polres Metro Depok mengkonfirmasi jika benar adanya penganiayaan di dalam sel tahanan Depok. Mengapa kasus premanisme bahkan main hakim sendiri masih saja terjadi dalam sel tahanan? Untuk menjawab hal tersebut sudah bersama kami Ketua Indonesia Police Watch Bapak Sugeng Teguh Santoso. Selamat malam Pak Sugeng. Selamat malam, Puja. Pak Sugeng, melihat kasus tahanan tewas dalam sel di Polres Depok yang diduga dianiaya sesama tahanan karena tidak memberikan sejumlah uang yang diminta. Mengapa Pak hal ini masih terus terjadi? Ini ada dua ya. Satu soal profesionalisme, ya. Yang kedua, ada dugaan permainan ya antara petugas jaga dengan kalau istilahnya itu jeger di dalam ruang tahanan. Permainan itu berupa dugaan meminta uang, bukan oleh petugas jaga, tetapi kepala jagoannya di kamar tahanan tersebut, ya, meminta uang. Sebetulnya ada dugaan aliran kepada petugas jaga. Nah, itu ada dua poin ya. Tetapi apapun itu, ada tahanan mati, ini menjadi tanggung jawab dari petugas jaga atau perwira jaga. Karena apa? Seorang petugas jaga atau perwira jaga yang menjaga tahanan itu harus mengawasi dari saat ke saat, kemudian waspada dan meneliti keadaan ruang tahanan. Seseorang yang dianiaya itu pasti berteriak, ya, pasti berteriak. Nah, di dalam tahanan di Polres, itu petugas jaga itu ada di depan ruang jaga. Pasti dengar, ya. Penganiayaan mengakibatkan mati itu tidak sekali pukul. Itu pasti membutuhkan cukup waktu di mana petugas jaga bisa bereaksi untuk mengamankan. Karena berdasarkan peraturan pengelolaan rumah tahanan, sudah tegas bahwa tanggung jawab keselamatan dan keamanan daripada tahanan itu ada pada kepala tahanan, yang kemudian diturunkan kepada petugas jaga yang piket hari itu. Apalagi ada isu terkait adanya permintaan uang. Ini yang harus didalami. Baik, nah, Sugeng, ini artinya menurut Anda ada kelonggaran dalam penjagaan sel di tahanan? Ini bisa-bisa disengaja. Ya. Tidak boleh ada kelonggaran. Karena begitu mendengar seorang dianiaya, petugas jaga harus sigap. Apalagi terkait dengan kasus-kasus asusila. Ya, kasus asusila itu pemerkosaan. Lebih khusus lagi ini seorang ayah melakukan tindakan asusila kepada anaknya. Ini harus betul-betul diawasi karena ada potensi terhadap seorang pelaku tindak pidana asusila itu potensi besar untuk dianiaya oleh sesama tahanan. Jadi harus ada pengamanan lebih dahulu. Ada pengawasan yang ketat. Ini menurut saya ada pembiaran ini, ya. Ada pembiaran. Kalau terjadinya pembiaran, harus didalami, potensi diminta pertanggungjawaban pidana juga terhadap petugas jaga. Ya, kondisi-kondisi seperti ini. Beda dengan yang di Pandeglang, ya. Ada seorang tahanan yang disebutkan meninggal dalam tahanan di Polres Pandeglang karena bunuh diri. Nah, bunuh diri ini kan tindakan sendiri ya, tetapi juga harus diperiksa. Kalau di Pandeglang itu terkait dengan kasus TPPO, yaitu dia menjadi mucikari. Mucikari dari dua orang yang dijual gitu ya. Dari dijual sehingga terkena dengan TPPO. Ini ada yang berdekatan kasus ini. Baik, jadi, Pak Sugeng, ini bukan profesional. merupakan pertama kalinya tindak kriminal sesama napi hingga berujung nyawa menghilang terjadi dalam sel tahanan. Dari Indonesia Police Watch, bagaimana seharusnya polisi bertanggung jawab atas kasus ini? Kalau tanggung jawab kan Propam akan mengusut ya potensi pelanggaran peraturan disiplin, kode etik, dan juga adanya potensi pidana.
Tetapi yang sekali lagi menjadi perhatian Indonesia Police Watch, semua anggota kepolisian, khususnya dalam hal kaitan dengan kepala rutannya, perwira rutannya, kepala tahanan, itu memang harus semuanya harus profesional ya. Profesional itu artinya mengetahui tugasnya, mampu menjalankan tugasnya, termasuk keahlian yang mengatasi kondisi yang kritis, pemahaman yang tajam, yang mendalam bahwa seorang tahanan kasus asusila potensi 99% itu akan dianiaya, itu harus dipahami, ya. Mungkin tidak akan mati, tapi dia dipukul, ya, kemudian diperlakukan tidak manusiawi oleh sesama tahanan, pasti terjadi. Ini soal profesionalisme. Dan di belakangnya itu saya pikir ada pembiaran. Jadi harus niatnya sudah ada, niat buruk dari petugas jaga itu pasti sudah ada. Baik, Pak Sugeng, berarti kalau dari Indonesia Police Watch kami mencatat bahwa setidaknya ada 2 rekomendasi. Yang pertama ialah anggota kepolisian, khususnya yang berjaga di rutan, ini harus dapat menjaga profesionalisme, dan kedepannya untuk tahanan dengan kasus asusila ini membutuhkan pengamanan ataupun pengawasan khusus. Terima kasih atas informasinya, Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Terima kasih dan selamat malam.